Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh-solehah? Semoga terus sehat dan tetap semangat belajar. Perkenalkan, nama Ustazah Lina Sundana. Ustazah akan mengajar bahasa Indonesia. Sudah tahu belum materi hari ini? Ustazah kasih bocoran ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks yang berkaitan dengan praktikum atau percobaan. Kalian pasti sering melakukan percobaan saat di kelas IPA, bukan? Biasanya setelah melakukan percobaan, ada yang namanya penulisan laporan. Kira-kira bagaimana penulisan laporan percobaan? Nah, kita akan belajar mengenai teks laporan percobaan. Selanjutnya, pengertian dari teks laporan percobaan. Ada 3 kata kunci yang harus diingat. Ada teks, laporan, dan percobaan. Teks itu adalah tulisan, bukan lisan ya. Selanjutnya ada yang namanya laporan. Coba ingat-ingat lagi, di kelas 7 kalian sudah belajar yang namanya teks laporan. Teks laporan adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya. Jadi, informasi yang dilakukan dapat berdasarkan hasil observasi ataupun hasil pengamatan yang akan dianalisis secara sistematis. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya percobaan. Nah, percobaan disebut juga sebagai eksperimen. Artinya apa sih? Artinya adalah menguji coba. Jadi suatu kegiatan untuk menguji cobakan atau membuktikan sesuatu. Jadi kesimpulannya apa? Teks laporan percobaan adalah teks atau tulisan yang ditulis oleh seorang peneliti, baik itu individu maupun kelompok, untuk menyampaikan hasil percobaan, baik percobaan dari menguji atau membuktikan sesuatu berdasarkan pengamatan yang bertujuan untuk menginformasikan hasil percobaan kepada khalayak ramai. Baik, selanjutnya perhatikan video berikut. Baik, kita bisa tahu alat dan bahannya adalah busa cukur dan pewarna. Tapi tujuan percobaan ini untuk apa ya? Terus langkah-langkahnya seperti apa? Dan hasil yang didapatkan kira-kira untuk apa ya? Informasi yang kita dapatkan masih belum jelas. Makanya perlu teks laporan percobaan. Mari kita baca teks berikut. Judul teks adalah membuat slime tanpa boraks, disertai tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan. Oke, yang pertama adalah sebagai sumber informasi. Jadi, tujuan teks laporan percobaan dapat memberikan informasi yang faktual dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian, tujuan selanjutnya adalah mendeskripsikan atau mengklarifikasi atau menggambarkan tentang suatu permasalahan. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama adalah mengandung fakta. Teks laporan percobaan harus memuat fakta yang dapat dibuktikan, bukan berupa opini. Baik ya, kemudian yang kedua, teks laporan percobaan harus bersifat objektif. Jadi kita harus memberikan hasil yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian, teks laporan percobaan melaporkan hasil dari sebuah percobaan. Teks laporan percobaan dapat dimulai dari tujuan, alat dan bahan, prosedur, hasil percobaan, dan simpulan. Ingat ya, laporan percobaan ini merupakan percobaan ilmiah, sehingga harus menggunakan tata bahasa yang sesuai dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi harus menggunakan bahasa yang baik dan benar.
serta logis. Sekian penjelasan dari Ustazah. Selanjutnya kita akan menjawab soal. Soal yang pertama, apa pengertian dari teks laporan percobaan? Yang kedua, apa fungsi dan tujuan dari teks laporan percobaan? Yang ketiga, apa ciri-ciri dari teks laporan percobaan? Baik ya, selanjutnya kita akan lakukan diskusi di grup. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.